kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, selamat pagi. Apa kabar para sahabat terkasih? Salam sehat dan penuh sukacita selalu ya. Tidak terasa hari ini sudah memasuki minggu keempat Advent. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Hari ini kami dari SMGM Channel akan mempersembahkan program Live Spirit yang nanti akan dibawakan oleh Pater Oscar Jegaut SSC dari Manila, Filipina, dengan tema Emmanuel, Allah beserta kita. Selamat mengikuti. Tuhan memberkati kita semua. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki pekan Advent yang keempat. Tema yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu pada hari Minggu ini tentang Immanuel is coming. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Penyertaan Allah di dalam hidup kita atau kehadiran Allah di dalam hidup kita dalam berbagai cara. Allah hadir di dalam ciptaannya. Allah hadir di dalam pewartaan para nabi. Hadir di dalam alam. Hadir di dalam tanda-tanda alam. Tetapi sekarang Allah hadir di dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, anaknya sendiri. Itulah yang disebut dengan Immanuel. Allah menyertai kita di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari
rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, peristiwa perjumpaan malaikat Gabriel utusan Allah dengan Bunda Maria di Nazaret itu adalah peristiwa iman. Karena di sanalah awal mula anak manusia hadir di tengah-tengah kita. Misteri keselamatan di dalam Yesus Kristus telah hadir. Maka peristiwa perjumpaan itu adalah peristiwa perjumpaan iman antara Allah dan manusia di dalam Maria. Maka Maria itu adalah orang pertama yang merasakan perjumpaan itu. Orang pertama yang mengalami karya Allah di dalam dirinya. Maka Maria adalah contoh bagi kita bagaimana kita menyatukan diri kita dengan Allah, atau bagaimana Allah menyatu dengan manusia di dalam diri kita. Maria adalah modelnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pekan yang keempat ini kita harus bertanya, bagaimana supaya kita membangun kualitas iman seperti Maria? Bagaimana supaya kita menghidupi, menghayati iman yang dimiliki oleh Maria di dalam hidup kita setiap hari? Saya kasih tips. Tips saya disebut dengan PPKM. Tips ini mengajak kita biar kita menghayati, mendalami kualitas iman kita seperti Maria. P yang pertama itu adalah penyerahan diri. Penyerahan diri kepada Allah, seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Di akhir peristiwa perjumpaan dialog dengan malaikat Gabriel, apa yang dikatakan oleh Maria? Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, kehendak Allah. Maka itu yang disebut dengan ekspresi penyerahan diri Maria kepada Allah. Terserah kepada Allah yang mengatur hidupku. Maka disinilah penyerahan diri Maria yang menunjukkan bahwa segala sesuatunya ada pada Allah. Biarkan Allah yang mengatur. Kalau kita memiliki kualitas penyerahan diri seperti Bunda Maria, maka P yang kedua akan muncul, yaitu perubahan cara berpikir, perubahan bersikap, perubahan hidup, perubahan hati, seperti Bunda Maria. Di dalam dialog dengan malaikat Gabriel, kita mendengar seakan-akan Maria ragu. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara saya adalah seorang yang belum bersuami. Kesannya kita melihat bahwa Maria ragu-ragu. Tetapi keraguan-raguan itu dijelaskan dengan penuh hati-hati oleh malaikat Gabriel agar Maria memahami maksudnya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena anak yang kau kandung itu adalah anak Allah Kudus. Maka malaikat Gabriel menjelaskan itu kepada Bunda Maria dengan penuh hati-hati agar Maria bisa memahami. Maka apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Maka P yang kedua adalah perubahan. Yang mengubah kita itu bukan diri kita sendiri. Yang mengubah kita itu adalah Allah. Ketika Maria mendengarkan penjelasan dari malaikat Gabriel, maka apa yang terjadi? Ada perubahan dalam diri Maria.
Maka di dalam hidup kita juga perlu seperti Maria mendengarkan penjelasan apa yang diberikan Allah di dalam hidup kita. Maka terjadi perubahan. Perubahan itu adalah juga dibangun di atas penyerahan diri. Membiarkan Allah yang mengatur. Kalau Allah yang mengatur hidup kita, maka terjadilah perubahan hidup. Perubahan hidup dari ragu-ragu menjadi begitu yakin, menjadi begitu percaya. Perubahan hidup dari dosa menjadi penuh maaf. Perubahan hidup dari cara pandang dunia yang begitu negatif menjadi positif. Itu yang disebut dengan perubahan. Maka P yang kedua itu adalah perubahan. Mungkin kita tidak mampu mengubah, tapi seperti Bunda Maria, kita harus mendengarkan bagaimana Allah menjelaskan itu di dalam hidup kita. Dia mendengarkan penjelasan malaikat Gabriel di dalam ketenangan hati. Maka P yang kedua adalah perubahan hidup. Kalau kita punya penyerahan hidup, perubahan hidup, maka prinsip yang ketiga itu adalah ketulusan. K, ketulusan. Ketulusan itu bukan karena psikologi. Ketulusan itu adalah suatu ungkapan batin, ungkapan hidup kepada Allah. Dan kita tahu yang menyelenggarakan hidup ini adalah Allah. Yang menyelenggarakan dan yang mengatur semua perjalanan Maria dari awal sampai akhirnya itu adalah Allah. Maka dia ketulusannya kepada Allah, kejujurannya kepada Allah, karena dia dengan begitu yakin kepada Allah. Ketulusan, bangunlah sikap ketulusan. Ketulusan di dalam hati. Karena yang mengatur, yang menyelenggarakan semua ini adalah Allah. Maka kalau kita punya sikap ketulusan M, itu mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita hidupi, apa yang kita yakini, apa yang kita cita-citakan. Bahkan kita mensyukuri kalau kita mengalami problema di dalam hidup. Mensyukuri, karena setiap itu pasti ada sesuatu di balik. Ada nilai dari setiap peristiwa hidup. Ada nilai dari peristiwa duka. Ada nilai dari peristiwa sakit hati. Mensyukuri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di pekan keempat ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian agar supaya kita membangun kualitas iman seperti Bunda Maria di masa Advent ini, marilah kita coba membangun sikap PPKM, yaitu penyerahan diri kepada Allah, perubahan batin, ketulusan hati, dan yang kedua, mensyukuri apa yang kita miliki. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat memasuki Advent dengan penuh penyerahan diri, perubahan hidup, ketulusan, dan mensyukuri apa yang kita imani, apa yang kita hidupi. Tuhan berkati. Amin.
setelah kita mendengarkan renungan dari Pater Oscar Jegaut, SSCC, rasanya semakin mantap ya untuk kita bisa mempersiapkan diri menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Tadi Pater sudah memberikan singkatan kepada kita, semoga diingat ya. PPKM, penyerahan diri, perubahan, ketulusan, mensyukuri. Semoga kita bisa meneladani sikap dari Maria agar kita dapat menyerahkan diri sepenuhnya, membuat perubahan yang baik terhadap diri kita, dan dengan ketulusan serta mensyukuri apa yang kita terima, kita dapat menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Terima kasih atas perhatian dari para sahabat terkasih. Semoga Natal yang akan kita sambut kelahiran bayi mungil Sang Juru Selamat dunia bisa membawa keselamatan bagi hidup kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih sekali lagi. Selamat menyambut Natal. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah ini ya, supaya kita dapat mengikuti program Live Spirit SMGM setiap minggu. Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Semangat melayani dengan sepenuh